Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku tercinta, mari kita duduk sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan rasakan detak hati yang saat ini berdentum bersama rahmat Allah. Setiap tarikan nafas adalah anugerah, setiap hembusan adalah karunia. Pernahkah engkau berpikir bahwa di balik hidup sederhana kita, ada rahasia besar yang jarang terungkap, karomah ilahi yang tersembunyi di balik doa, sabar dan ketulusan jiwa? Hari ini kita akan menelusuri jejak cahaya itu. Bukan cahaya yang terlihat mata, melainkan cahaya yang hanya bisa disentuh oleh hati yang ikhlas. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajakmu untuk membuka hati dan pikiranmu. Tulis di kolom komentar, karunia apa yang paling engkau syukuri dalam hidup ini. Sebab dari syukur itulah pintu karomah akan perlahan terbuka. Tetaplah bersama saya dalam perjalanan spiritual ini, karena siapa tahu malam ini justru Allah ingin menyingkapkan sesuatu untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Karomah yang berasal dari kesunyian. Seringkali manusia mencari karomah dalam bentuk yang megah, dalam peristiwa yang menakjubkan, atau dalam keajaiban yang bisa dipertontonkan. Padahal karomah yang paling agung justru sering hadir dalam kesunyian. Ia tidak menimbulkan sorak-sorai, tidak membutuhkan saksi, bahkan tidak meninggalkan jejak yang bisa difoto atau disimpan. Karomah itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang jernih, jiwa yang pasrah, dan ruh yang rela untuk bersembunyi dalam teduhnya cahaya Allah. Kesunyian inilah yang menjadi ladang subur bagi rahasia ilahi untuk menyingkapkan dirinya, bukan dalam bentuk pertunjukan, melainkan dalam bentuk kedekatan yang tak terukur. Bayangkan ketika seorang hamba duduk dalam hening, di tengah malam yang lengang, hanya ditemani zikir lirih yang bahkan telinganya sendiri nyaris tak mendengar. Saat itulah rahasia besar sedang terjadi. Karomah ilahi menyentuhnya dengan cara yang tak tampak. Ketenangan yang meresap, kekuatan yang lahir tanpa disadari, dan keyakinan yang kokoh tanpa butuh alasan logika. Tidak ada cahaya yang meledak dari langit. Tidak ada suara gaib yang mengguncang bumi, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Kesadaran bahwa Allah sangat dekat, lebih dekat dari segala apapun yang pernah dia bayangkan. Kesunyian adalah pintu rahasia yang jarang dimasuki manusia. Banyak orang takut dengan hening karena di sana ia berhadapan dengan dirinya sendiri, dengan kelemahan, dosa dan kebisingan batin yang selama ini disembunyikan. Namun justru dalam menghadapi semua itulah karomah mulai tumbuh, sebab Allah memberi keberanian bagi hambanya untuk melihat dirinya dengan jujur, lalu memberinya kekuatan untuk memperbaiki, dan akhirnya melimpahkan cahaya agar ia sanggup bangkit. Bukankah itu karomah yang tak ternilai? Karomah yang menyelamatkan jiwa dari kehancuran yang tidak terlihat oleh mata dunia. Ada orang yang bisa berpidato lantang tentang keajaiban, ada pula yang bisa bercerita panjang tentang kisah-kisah luar biasa. Namun karomah kesunyian tak membutuhkan cerita. Ia hanya butuh dirasakan. Saat seseorang mampu berdamai dengan dirinya, menerima jalan hidupnya tanpa keluh kesah, dan tetap menjaga hatinya agar terus tersambung pada Allah, maka sesungguhnya ia telah menerima karomah ilahi yang lebih besar daripada sekadar berjalan di atas air atau terbang di udara. Karena karomah yang sejati adalah kekuatan hati untuk tetap istiqamah, meski dunia mencoba meruntuhkannya. Maka, wahai jiwa yang haus akan kebenaran, jangan selalu mencari karomah di luar dirimu. Jangan menunggu datangnya keajaiban yang bisa membuat orang lain kagum. Mulailah dengan masuk ke dalam kesunyian hatimu, temui Allah dalam keheningan itu, dan biarkan Dia yang menunjukkan padamu keajaibannya. Sebab karomah yang paling murni adalah ketika seorang hamba bisa merasa cukup dengan Allah, meski seluruh dunia meninggalkannya. Itulah karomah kesunyian, karomah yang jarang terungkap, tapi sesungguhnya paling dekat dengan jiwa yang rindu padanya. Bab 2. Cahaya tersembunyi di dalam hati. Ada karomah ilahi yang lebih lembut daripada cahaya matahari, lebih halus daripada hembusan angin, dan lebih dalam daripada samudera yang luas. Karomah itu adalah cahaya yang Allah titipkan di dalam hati seorang hamba. Cahaya ini bukan untuk dilihat dengan mata kepala,
melainkan untuk dirasakan dengan mata batin. Ia tidak tampak sebagai kilatan gemerlap yang menyilaukan, melainkan hadir sebagai keteduhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Cahaya inilah yang menuntun manusia keluar dari gelapnya kebingungan, membimbing langkah-langkahnya dalam keraguan, dan menguatkan dirinya ketika semua jalan terasa buntu. Hati manusia adalah ruang yang penuh rahasia. Ada hati yang dipenuhi kegelapan, ada hati yang dipenuhi kepalsuan, ada pula hati yang dipenuhi cahaya ilahi. Ketika seorang hamba membersihkan hatinya dengan zikir, dengan doa, dengan sabar, dan dengan keikhlasan, maka cahaya itu perlahan menyingkap tabirnya. Karomah hati bukanlah kemampuan untuk melihat yang gaib, melainkan kemampuan untuk merasakan kebenaran, sekalipun dunia berusaha menutupinya. Dengan cahaya itu, ia mampu membedakan mana jalan yang membawa kepada Allah dan mana yang hanya membawa pada kesia-siaan. Bayangkan seseorang yang sedang berada di persimpangan hidup, dihimpit oleh masalah, dikepung oleh pilihan yang tampak sama-sama sulit. Namun hatinya tetap tenang, tidak terburu-buru, tidak panik, seolah ada tangan lembut yang menuntunnya. Itu adalah karomah cahaya hati. Allah memberinya keyakinan, padahal logika tak mampu memberi kepastian. Allah memberinya jalan, padahal orang-orang di sekitarnya berkata tidak ada jalan. Inilah karomah yang sering luput dari pandangan, karena tidak tampak di mata luar, tetapi sangat nyata di dalam rasa. Cahaya hati tidak hanya memberi ketenangan, tetapi juga memancar keluar dalam perilaku. Seorang hamba yang hatinya dipenuhi cahaya akan mudah memaafkan, mudah bersyukur, dan mudah mengalah demi kebaikan. Inilah karomah yang membuat orang lain merasa tentram di dekatnya, merasa nyaman meski tidak tahu alasannya. Karomah cahaya hati adalah pancaran dari nur Allah yang menetes ke dalam jiwa, menjadikannya pelita bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang yang bertemu dengannya. Ia tidak perlu berkata banyak, cukup dengan keberadaannya, hati-hati di sekelilingnya ikut tercerahkan. Maka saudaraku, jangan remehkan doa-doa kecilmu, jangan anggap ringan istighfarmu yang lirih, dan jangan sia-siakan detik-detik ketika kau menundukkan hati hanya untuk Allah. Sebab setiap sujud, setiap zikir, setiap linangan air mata yang jatuh karenanya adalah benih cahaya yang sedang ditanamkan Allah ke dalam hatimu. Dan ketika waktunya tiba, cahaya itu akan menjadi karomah yang menyelamatkanmu, menguatkanmu, dan menuntunmu pulang kepadanya. Itulah karomah hati, cahaya yang jarang terungkap, tapi selalu hidup dalam diri hamba yang ikhlas. Bab 3. Doa yang menggerakkan takdir. Banyak orang mengira doa hanyalah untaian kata yang terucap dari bibir, seakan-akan hanya sebuah ritual untuk memenuhi kewajiban. Padahal doa adalah rahasia besar antara hamba dengan Tuhannya. Ada karomah ilahi yang jarang dipahami manusia, yaitu kekuatan doa yang mampu menggerakkan takdir. Takdir memang sudah tertulis, tetapi doa yang lahir dari hati yang pasrah dan tulus mampu mengetuk pintu langit, hingga malaikat sendiri takjub pada ketekunan seorang hamba. Di saat manusia merasa dirinya lemah, doa menjadikannya kuat. Di saat manusia merasa buntu, doa membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Doa bukanlah sekadar permintaan, melainkan pengakuan. Setiap kali seorang hamba berdoa, ia sedang mengakui kelemahannya, sedang merendahkan egonya, dan sedang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Itulah sebabnya doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Karomah doa tidak selalu hadir dengan jawaban instan. Kadang ia hadir dalam bentuk kesabaran, dalam bentuk pintu-pintu kecil yang perlahan terbuka, atau dalam bentuk keberanian untuk menerima apapun yang Allah tetapkan. Semua itu adalah karomah ilahi yang menyelamatkan jiwa dari keputusasaan. Bayangkan seseorang yang terus-menerus berdoa meski tahun demi tahun berlalu tanpa jawaban. Orang lain mungkin menganggapnya sia-sia, tapi di balik itu Allah sedang menenun takdir yang indah untuknya. Doanya tidak hilang, tidak pernah tertolak, melainkan disimpan dengan penuh kasih sayang oleh Sang Maha Pengasih. Dan ketika saat yang tepat tiba, doa itu kembali dalam wujud yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Inilah karomah doa, karomah yang bekerja diam-diam, namun mampu mengubah seluruh arah hidup manusia. Karomah doa juga sering hadir bukan untuk pemilik doa, melainkan untuk orang lain.
Doa seorang ibu yang dipanjatkan di sepertiga malam mampu menyelamatkan anaknya dari bahaya. Doa seorang sahabat yang ikhlas bisa melapangkan jalan rezeki saudaranya. Doa seorang hamba yang tak dikenal bisa menjadi penopang bagi umat yang sedang dilanda kesulitan. Inilah rahasia besar yang sering dilupakan. Doa bukan hanya urusan pribadi, melainkan getaran yang merambat hingga menggerakkan takdir banyak jiwa. Maka saudaraku, jangan pernah remehkan kekuatan doa. Jangan bosan untuk memohon, jangan malu untuk menangis, dan jangan putus asa meski jawaban belum juga datang. Sebab doa yang kau panjatkan dengan hati yang benar adalah karomah ilahi yang bekerja di balik tabir takdir. Mungkin kau tak langsung melihat hasilnya, tapi yakinlah, doa itu sedang menulis ulang jalan hidupmu dengan tinta rahmat Allah. Dan suatu hari nanti, ketika kau menoleh ke belakang, kau akan sadar bahwa setiap doa yang pernah kau ucapkan adalah karomah yang telah menyelamatkanmu. Bab 4. Rahasia nafas dan kehadiran Allah. Pernahkah engkau merenung betapa setiap tarikan dan hembusan nafasmu bukanlah sesuatu yang sederhana? Nafas itu sendiri adalah karomah ilahi yang jarang disadari manusia. Kita menghirup udara tanpa pernah menghitung berapa kali, kita menghembuskannya tanpa pernah memikirkan betapa bergantungnya hidup kita pada satu detik aliran oksigen. Namun justru disitulah tersembunyi rahasia besar. Allah hadir begitu dekat, bahkan dalam setiap helaan nafas kita. Inilah karomah yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa ditukar dengan harta apapun. Nafas adalah tanda bahwa Allah masih memberimu kesempatan. Setiap tarikan nafas adalah izin untuk hidup lebih lama, untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, untuk bersyukur, dan untuk semakin dekat kepadanya. Jika kau perhatikan, nafas selalu datang dengan dua gerakan, masuk dan keluar. Begitu pula dengan hidup, ada datang dan pergi, ada lahir dan mati, ada awal dan akhir. Nafas mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah siklus yang berada di bawah kendali Allah. Karomah nafas adalah pengingat bahwa hidup ini sementara dan setiap hembusan bisa saja menjadi yang terakhir. Bayangkan seorang hamba yang duduk tenang, mengatur nafasnya dengan penuh kesadaran, sambil menghadirkan nama Allah dalam setiap tarikan dan hembusan. Nafasnya bukan lagi sekadar mekanisme tubuh, melainkan zikir yang hidup. Tarikan nafasnya adalah Allah, hembusannya adalah Hu. Dalam keheningan itu, ia merasakan kehadiran Allah begitu nyata, seakan seluruh semesta ikut berzikir bersama dirinya. Inilah karomah nafas, karomah yang membuka pintu kesadaran batin, hingga jiwa merasa teduh meski dunia di sekitarnya penuh kegelisahan. Tak jarang orang mencari cara untuk menemukan ketenangan batin, mengejar berbagai metode agar pikirannya tenang. Padahal Allah telah menitipkan rahasia itu dalam nafas mereka sendiri. Dengan nafas, Allah menyampaikan pesan, "Aku dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehermu." Saat seorang hamba mampu menyadari hal ini, setiap nafas menjadi ibadah, setiap hembusan menjadi doa, dan setiap detik hidupnya menjadi karomah yang tak ternilai. Maka wahai jiwa yang sedang mendengar, jangan remehkan nafasmu, jangan biarkan ia berlalu tanpa makna. Gunakan setiap tarikan untuk bersyukur, gunakan setiap hembusan untuk memaafkan, dan gunakan setiap detik hidupmu untuk mendekat pada Allah. Sebab nafas bukan hanya tanda kehidupan, melainkan karomah ilahi yang jarang terungkap. Dan siapa yang mampu menjaga nafasnya dalam kesadaran akan Allah, ia akan menemukan kehadirannya yang begitu dekat, begitu nyata, dan begitu indah. Bab 5. Karomah kesabaran yang membalikkan segala keadaan. Ada satu karomah ilahi yang seringkali tidak dianggap sebagai karomah, padahal kekuatannya mampu mengguncang takdir. Kesabaran. Kesabaran bukan sekadar menahan marah, bukan pula sekadar diam dalam derita, melainkan seni menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Orang yang sabar sebenarnya sedang meraih karomah besar, karena ia mampu bertahan di saat orang lain runtuh. Ia mampu tersenyum di saat dunia memberinya luka, dan ia mampu tetap percaya meski jalannya penuh duri. Inilah karomah yang membalikkan keadaan, menjadikan penderitaan sebagai kekuatan, dan menjadikan ujian sebagai pintu cahaya.
Kesabaran adalah karomah yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Sebab sabar bukan hanya soal waktu, melainkan soal hati. Sabar bukan berarti menunggu dengan gelisah, tapi menunggu dengan ikhlas. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi berusaha tanpa kehilangan keyakinan. Orang sabar tidak pernah kalah, meski dunia menganggapnya terpuruk. Karena dalam pandangan Allah, ia sedang naik derajat, sedang ditempa untuk menerima rahmat yang lebih besar. Karomah kesabaran menjadikan dirinya lebih kuat daripada benteng baja, lebih kokoh daripada gunung, meski wajahnya terlihat lembut dan hatinya penuh kelembutan. Bayangkan seorang hamba yang diuji dengan kehilangan, dipisahkan dari orang yang dicintai, atau ditimpa musibah yang tak mampu ia hindari. Orang biasa mungkin akan hancur, tapi hamba yang diberi karomah kesabaran tetap tegak. Air matanya memang jatuh, tetapi hatinya tetap menggenggam nama Allah. Bibirnya mungkin bergetar, tapi yang keluar hanyalah doa. Inilah karomah yang tak kasat mata. Kemampuan untuk tetap hidup meski segala sesuatu yang dicintai telah diambil darinya. Itulah kekuatan sejati yang lahir dari sabar. Karomah kesabaran juga terlihat dalam perubahan yang perlahan. Kadang Allah tidak mengangkat penderitaan dengan cepat, karena Dia ingin menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri hambanya. Orang yang sabar perlahan akan menyadari bahwa setiap luka mendidiknya, setiap kehilangan menguatkannya, dan setiap tangisan membersihkan hatinya dari kebanggaan palsu. Maka sabar bukan sekadar bertahan, melainkan juga belajar, tumbuh dan berubah. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan membalikkan keadaan dengan cara yang indah. Kesabaran itu sendiri ternyata adalah karomah yang mempersiapkan diri untuk menerima takdir terbaik. Maka saudaraku, jangan takut ketika hidupmu terasa berat. Jangan menyerah saat doa-doamu belum terkabul. Jangan putus asa saat semua pintu tertutup. Ingatlah bahwa kesabaranmu sendiri adalah karomah yang sedang menyelamatkanmu. Mungkin kau tak bisa melihatnya sekarang, tapi suatu hari nanti ketika kau menoleh ke belakang kau akan sadar. Tanpa sabar kau sudah hancur, tapi dengan sabar kau justru dibangun kembali oleh Allah. Itulah karomah kesabaran yang membalikkan segala keadaan. Bab 6. Isyarat halus yang mengubah jalan hidup. Tidak semua karomah hadir dalam bentuk keajaiban besar yang mengguncang. Ada karomah ilahi yang datang begitu halus dalam bentuk isyarat kecil yang nyaris tak terlihat. Isyarat itu bisa berupa perasaan yang tiba-tiba menuntunmu, bisa berupa pertemuan yang tak disengaja, atau bahkan berupa kejadian sederhana yang mengubah seluruh jalan hidupmu. Orang yang peka pada tanda-tanda Allah akan menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan. Semua terjalin dalam takdir yang halus, yang menjadi karomah tersembunyi bagi mereka yang mau memperhatikan. Bayangkan ketika seseorang hampir melakukan kesalahan besar, lalu tiba-tiba hatinya terasa gelisah tanpa alasan. Ia menunda langkahnya, lalu menyadari bahwa keputusan itu menyelamatkannya dari bencana. Atau seorang hamba yang berulang kali dipertemukan dengan orang-orang yang justru menuntunnya pada kebaikan, meski ia tidak pernah merencanakan pertemuan itu. Inilah karomah isyarat, petunjuk halus dari Allah yang jarang disadari, tapi jika direnungkan, ia telah menyelamatkan kita berkali-kali dari jalan yang salah. Isyarat ilahi seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana. Kadang berupa kalimat yang terucap dari mulut orang asing. Kadang berupa perasaan kuat yang mendorong hati untuk memilih jalan tertentu. Kadang berupa firasat yang tiba-tiba muncul tanpa alasan logis. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang menuntun hambanya. Karomah ini tidak selalu dipahami dengan cepat, karena manusia sering terhijab oleh kesibukan dan kebisingan dunia. Namun bagi hati yang jernih, setiap isyarat adalah cahaya kecil yang mengarah pada jalan besar. Banyak wali Allah dikenal bukan karena mampu melakukan hal-hal luar biasa, melainkan karena kepekaannya membaca isyarat halus dari Allah. Mereka bisa menahan diri sebelum salah langkah, mereka bisa memilih keputusan yang tepat meski tampak sederhana, dan mereka bisa mendahului bahaya dengan cara yang tidak masuk akal. Semua itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena karomah ilahi yang membimbing dengan tanda-tanda yang lembut. Inilah bentuk pertolongan Allah yang jarang diperhatikan, tapi nyata bagi mereka yang hatinya terbuka. Maka saudaraku, belajarlah untuk memperhatikan isyarat kecil dalam hidupmu.
Jangan buru-buru mengabaikan rasa gelisah yang tiba-tiba datang. Jangan remehkan pertemuan singkat yang membawa makna. Dan jangan menutup telinga dari kata-kata sederhana yang menyentuh hatimu. Sebab bisa jadi, di sanalah Allah sedang mengirimkan karomahnya untuk menuntun jalanmu. Karomah tidak selalu hadir dalam bentuk cahaya yang besar. Kadang ia bersembunyi dalam bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang sadar. Bab 7, karomah dalam zikir yang tak terucap. Ada saatnya zikir bukan lagi sekadar lantunan kata yang terdengar oleh telinga. Ada zikir yang hidup dalam diam, zikir yang tak terucap, tetapi mengguncang seluruh lapisan jiwa. Inilah zikir para pecinta Allah yang menjadikannya karomah tersembunyi dalam diri. Mereka tidak selalu menggerakkan bibir, tetapi hati mereka senantiasa menyebut nama Allah. Nafas mereka adalah zikir, pandangan mereka adalah zikir, bahkan diam mereka adalah zikir. Inilah karomah zikir yang jarang disadari, namun nyata bagi hamba yang tenggelam dalam kehadirannya. Zikir yang tak terucap ini seringkali datang setelah seorang hamba lama melatih lidahnya untuk terus menyebut nama Allah. Ketika zikir sudah meresap, ia tidak lagi sekadar bacaan, tetapi menjadi denyut hidup. Orang seperti ini bisa tampak biasa di mata manusia, namun batinnya bergetar dengan nur ilahi. Karomah zikir ini membuatnya tenang ketika orang lain panik, membuatnya kuat ketika orang lain jatuh, dan membuatnya damai meski dunia sekitarnya penuh kegaduhan. Ia seolah memiliki benteng tak terlihat, padahal benteng itu hanyalah hatinya yang terus berzikir. Bayangkan seorang hamba yang sedang berjalan di tengah keramaian. Mulutnya mungkin diam, tapi batinnya terus menyebut Allah, Allah, Allah tanpa henti. Ia tidak butuh tasbih, tidak butuh suara keras, sebab zikir itu sudah menjadi bagian dari wujudnya. Inilah karomah yang luar biasa, karena zikir semacam ini tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari cinta yang tulus, dari kebiasaan yang konsisten, dan dari kerinduan yang tidak pernah padam. Allah sendiri yang menanamkan zikir itu ke dalam hatinya, sehingga ia hidup dalam kesadaran ilahi setiap saat. Karomah zikir yang tak terucap juga memancarkan pengaruh kepada orang lain. Orang yang duduk di dekatnya merasa tentram. Orang yang berbicara dengannya merasa damai, bahkan binatang pun bisa luluh di hadapannya. Semua itu bukan karena kekuatannya, melainkan karena cahaya zikir yang mengalir dari dalam dirinya. Zikir yang tersembunyi di hati ternyata memiliki getaran yang lebih kuat daripada suara yang terucap. Getaran itu adalah nur ilahi yang Allah titipkan sebagai bukti karomah yang nyata. Maka saudaraku, jangan berhenti berzikir hanya karena kau merasa suaramu kecil, atau karena orang lain tidak mendengar lantunanmu. Zikir sejati bukanlah yang terdengar oleh telinga, melainkan yang melekat di hati. Dan ketika zikir itu sudah hidup di dalam dirimu, tanpa harus terucap, ketahuilah bahwa kau sedang meraih salah satu karomah terbesar. Karomah kehadiran Allah yang selalu menyertai dirimu. Bab 8, karomah ilmu yang tidak tertulis. Ada ilmu yang bisa dipelajari dari buku, ada ilmu yang bisa diajarkan oleh guru, namun ada pula ilmu yang tidak pernah tertulis di atas kertas dan tidak pernah diucapkan dalam ruang kelas. Ilmu itu adalah karomah ilahi yang Allah titipkan langsung ke dalam hati hamba-hamba pilihannya. Ia hadir dalam bentuk pemahaman yang tiba-tiba, kebijaksanaan yang mengalir begitu saja, dan cahaya pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Inilah ilmu laduni, ilmu yang datang dari sisi Allah, karomah yang jarang terungkap namun nyata dalam sejarah para wali. Ilmu semacam ini bukan hasil hafalan panjang atau bacaan berlembar-lembar, melainkan limpahan nur dari Allah. Seseorang yang diberi karomah ilmu ini bisa memahami makna yang dalam dari satu ayat, meski orang lain telah membacanya berulang-ulang tanpa menyentuh rahasia di baliknya. Ia bisa merasakan maksud dari sebuah peristiwa, meski orang lain hanya melihatnya sebagai kebetulan. Karomah ilmu ini bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk membimbing jiwa agar semakin tunduk dan semakin sadar bahwa segala pengetahuan sejati hanya milik Allah. Bayangkan seorang hamba yang sederhana, tidak memiliki gelar akademik, tidak menulis kitab, dan tidak pernah dikenal dunia.
Namun setiap kata-katanya menenteramkan hati, setiap nasihatnya membuka jalan, dan setiap pandangannya membawa kedalaman yang menakjubkan. Orang-orang mendekat bukan karena gelarnya, tetapi karena cahaya ilmu yang mengalir dari lisannya. Itulah karomah ilmu yang tidak tertulis, ilmu yang lahir dari hati yang senantiasa bersujud dan dari jiwa yang selalu terhubung dengan Tuhannya. Namun karomah ilmu ini tidak datang begitu saja. Ia bukan hadiah yang diberikan tanpa sebab. Ia adalah buah dari ibadah yang tulus, dari hati yang bersih, dari doa yang terus dipanjatkan, dan dari ketekunan seorang hamba dalam menjaga dirinya dari hal-hal yang sia-sia. Allah menurunkan ilmu itu bukan untuk memperkaya pikiran, tetapi untuk memperkaya ruh, agar dengan ilmu tersebut seorang hamba mampu membimbing dirinya dan orang lain menuju cahayanya. Ilmu itu tidak sekadar menambah wawasan, tetapi menambah kedekatan dengan Sang Maha Mengetahui. Maka saudaraku, jangan terpaku pada ilmu yang bisa dihitung dengan angka atau diukur dengan sertifikat. Hargai ilmu yang membuatmu semakin rendah hati, semakin tunduk, dan semakin dekat dengan Allah. Itulah ilmu yang sejati, ilmu yang menjadi karomah, ilmu yang tidak tertulis di lembaran dunia, tapi terukir abadi di dalam hati. Dan siapa yang diberi karomah ilmu semacam ini, maka ia telah menerima anugerah yang jauh lebih berharga daripada seluruh pengetahuan yang dikumpulkan oleh dunia. Bab 9, karomah kesabaran yang menyingkap tirai takdir. Di balik setiap ujian yang kita alami, ada rahasia besar yang sering tidak kita pahami. Kadang kita mengira kesabaran hanyalah sikap diam ketika dihantam musibah. Padahal kesabaran sejati adalah karomah yang Allah anugerahkan kepada jiwa yang telah terlatih dalam pasrah. Kesabaran bukan sekadar menahan diri, melainkan kemampuan untuk melihat cahaya Allah di balik kegelapan peristiwa. Inilah karomah ilahi yang sering tersembunyi. Karomah kesabaran. Kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan ruhani yang mampu menyingkap tirai takdir. Orang yang diberi karomah kesabaran tidak terjebak dalam amarah, tidak hancur dalam kecewa, dan tidak tenggelam dalam rasa putus asa. Ia mampu berdiri teguh meski dunia seolah runtuh di hadapannya. Kesabarannya bukan hasil logika semata, tetapi hasil kepercayaan yang mendalam bahwa setiap kejadian adalah bagian dari skenario Allah yang penuh hikmah. Bayangkan seorang hamba yang dizalimi, dicaci, dan diabaikan. Orang biasa mungkin akan membalas dengan dendam, namun hamba yang diberi karomah kesabaran justru tersenyum dalam diam. Senyumnya bukan karena ia tidak merasakan sakit, tetapi karena ia tahu bahwa setiap luka adalah jalan menuju derajat yang lebih tinggi. Ia mengerti bahwa Allah tidak pernah menulis penderitaan tanpa menyiapkan cahaya penebus di ujung jalan. Itulah sebabnya kesabaran sejati menjadi karomah, karena hanya Allah yang bisa menumbuhkannya dalam hati seorang hamba. Kesabaran juga membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka dengan kekuatan manusia. Banyak orang berdoa, banyak yang berusaha, namun pintu takdir tetap tertutup. Tetapi bagi hamba yang sabar, pintu itu terbuka dengan cara yang lembut, seolah alam semesta ikut tunduk pada ketenangan batinnya. Kesabaran membuat seseorang tidak terburu-buru meraih dunia, melainkan menanti waktu Allah dengan penuh keyakinan. Inilah karomah yang jarang disadari, karena sabar sering dianggap biasa, padahal di baliknya tersembunyi kekuatan besar yang menundukkan rahasia semesta. Maka saudaraku, jika engkau sedang diuji, jangan buru-buru mengeluh. Mungkin di balik air mata itu, Allah sedang menumbuhkan karomah kesabaran dalam dirimu. Mungkin di balik rasa hampa itu, Allah sedang mengangkat derajatmu menuju kedekatan yang lebih tinggi. Ingatlah, kesabaran bukan berarti tidak merasakan sakit, melainkan tetap teguh dalam iman meski rasa sakit itu menyayat hati. Itulah karomah ilahi yang tak semua orang bisa rasakan. Namun ketika ia hadir, maka jiwa menjadi tenang, dan takdir pun mulai terbuka sedikit demi sedikit. Bab 10, karomah terbesar. Hati yang menyatu dengan Allah. Dari segala karomah yang pernah terungkap dalam perjalanan para wali dan orang-orang saleh, ada satu karomah yang paling agung, paling tinggi, dan paling jarang dimengerti. Bukan berjalan di atas air, bukan terbang menembus angin, bukan pula memiliki pengaruh yang membuat orang tunduk. Karomah terbesar adalah hati yang benar-benar menyatu dengan Allah.
Hati yang tidak lagi terikat oleh dunia, tidak lagi dibelenggu oleh hawa nafsu, dan tidak lagi berpaling dari wajah Tuhannya. Karomah ini bukan sesuatu yang bisa dipamerkan, karena ia terlalu suci untuk ditunjukkan sebagai kehebatan pribadi. Ia juga bukan hasil usaha semata, melainkan anugerah Allah yang lahir dari ketulusan ibadah, kesucian jiwa, dan pengabdian yang tiada henti. Hati yang mendapat karomah ini akan selalu merasa cukup, meski dunia menawarinya segalanya. Ia tidak lagi mencari penghormatan manusia, karena seluruh rasa hormatnya hanya tertuju kepada Allah. Bayangkan seorang hamba yang hidup sederhana, tanpa gelar, tanpa kekuasaan, bahkan tanpa harta berlimpah. Namun ketika orang duduk di dekatnya, mereka merasa tenteram, seolah jiwa mereka disentuh oleh kelembutan ilahi. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya saja sudah menjadi penyejuk. Ia tidak menunjukkan kehebatan, tetapi setiap langkahnya adalah cahaya. Inilah karomah hati yang menyatu dengan Allah. Karomah yang tidak terlihat mata, tetapi dirasakan ruh. Dan inilah rahasia yang jarang terungkap oleh manusia. Karomah sejati bukanlah tentang kekuatan yang melampaui hukum alam, tetapi tentang kedekatan yang melampaui segala jarak. Seseorang mungkin dikaruniai kemampuan menakjubkan, namun jika hatinya masih terpaut pada dunia, karomah itu hanya menjadi cobaan. Tetapi jika hatinya sepenuhnya tertambat pada Allah, maka setiap hembusan nafasnya adalah karomah, setiap diamnya adalah zikir, dan setiap langkahnya adalah jalan menuju cahaya. Maka saudaraku, jika engkau mendamba karomah, janganlah berangan tentang keajaiban yang bisa membuatmu dipandang hebat oleh manusia. Carilah karomah yang membuatmu semakin dekat dengan Allah, semakin tunduk, semakin rendah hati, dan semakin larut dalam cinta kepadanya. Karena karomah terbesar adalah ketika hatimu menjadi singgasana bagi nurnya. Dan ketika itu terjadi, engkau tak lagi membutuhkan bukti apapun kepada dunia. Sebab seluruh jagat raya akan menjadi saksi bahwa engkau hidup dalam genggaman kasih sayang Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan kita hari ini hanyalah setetes dari lautan rahasia ilahi yang begitu luas. Karomah bukan sekadar keajaiban yang bisa dilihat mata, tetapi keheningan jiwa yang berserah penuh kepada Allah. Jika engkau mampu menjaga hatimu tetap bersih, lidahmu tetap basah dengan zikir, dan langkahmu tetap berada di jalannya, maka seluruh hidupmu adalah karomah yang sesungguhnya. Ingatlah, yang paling berharga bukanlah karomah yang membuat manusia kagum, tetapi karomah yang membuatmu semakin rendah hati di hadapan Tuhanmu. Biarkan setiap peristiwa menjadi guru, setiap ujian menjadi jalan, dan setiap doa menjadi kunci yang mendekatkanmu pada cahaya Allah. Sebelum kita berpisah, mari kita tundukkan hati sejenak dan berdoa bersama. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Bersihkanlah hati kami dari kesombongan, kuatkan jiwa kami dalam kesabaran, dan bukakanlah pintu cahaya-Mu agar kami semakin dekat dengan-Mu. Jadikan hidup kami penuh syukur, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.